Ya ayyuhal muslimin wal muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas utama Nabi Isa AS ketika diturunkan ke bumi sebelum kiamat. Nabi Isa alaihissalam diyakini oleh umat Islam masih hidup. Sosok yang dibunuh dan disalib oleh orang-orang kafir Bani Israel bukanlah Nabi Isa alaihissalam sebenarnya, melainkan orang yang membocorkan keberadaan Nabi Isa alaihissalam kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya mirip. Sementara, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Putra dari Maryam ini diangkat ke langit kemudian akan diturunkan kembali ke muka bumi. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi saat akhir zaman menjelang kiamat tiba. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kembali Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi bukan untuk menyebarkan syariat baru, melainkan meneruskan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam juga akan membersihkan aliran-aliran yang sesat dan menghancurkan salib. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Isa AS akan turun dari langit dengan perawakan tubuh sedang dan kulit putih kemerah-merahan. Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan memakai dua lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah, kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi ketika kondisi dunia penuh dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Imam Mahdi yang menjadi pemimpin kaum muslim akan menghadapi Dajjal yang menyebarkan fitnah kepada umat Islam. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka, berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah salat kami. Ia menjawab, tidak, sesungguhnya, sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Selain mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan misi lain. Mengutip Asyariah.com dan sumber lainnya, berikut adalah misi Nabi Isa alaihissalam saat diturunkan kembali ke bumi. 1. Menyelamatkan fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Ketika turun kembali ke bumi, Nabi Isa alaihissalam akan menyelamatkan umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana diriwayatkan Tabrani, fitnah Ya'juj dan Ma'juj amat besar dan jumlah mereka sangat banyak. 2. Menjadi hakim yang adil. Imam An-Nawawi rahimahullahu menerangkan, yakni beliau turun sebagai hakim dengan hukum syariat ini, bukan turun sebagai nabi yang membawa risalah tersendiri atau syariat yang menghapus syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah salah seorang hakim di antara hakim-hakim umat ini. Syarah Muslim, 2/366. Demikian pula Ibnu Hajar rahimahullahu menerangkan dalam Fathul Bari, 6/491. 3. Menghancurkan salib. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, maksudnya, beliau akan melenyapkan agama Nasrani dengan cara menghancurkan salib hingga tak tersisa, serta menghilangkan keyakinan kaum Nasrani yang amat mengagungkannya, salib. Fathul Bari, 6/491. 4. Membunuh babi. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, pada lafaz hadits ini terdapat dalil bagi mazhab kami, mazhab Asy-Syafi'i, dan mazhab mayoritas para ulama, yaitu apabila kita menemukan babi di sebuah negeri yang dilanda perang atau negeri yang aman dan kita mampu membunuhnya, hendaknya kita membunuhnya. Syarah An-Nawawi, 2/367. 5. Menghapus jizyah. Jizyah adalah semacam upeti yang dibebankan kepada ahli kitab yang hidup di negeri kaum muslimin dan tidak mau memeluk agama Islam. Dengan jizyah tersebut mereka boleh tinggal di negeri kaum muslimin dan akan mendapatkan jaminan keamanan. Akan tetapi, dengan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi, Islam tidak lagi menerima jizyah. Artinya, tidak ada apapun yang bisa diterima dari ahli kitab kecuali keislaman mereka. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, makna yang benar adalah bahwa beliau, Nabi Isa tidak akan menerima jizyah,
tidak akan menerima apapun dari orang kafir kecuali Islam. Adapun orang kafir yang tetap ingin membayar jizyah, mereka tidak akan dilindungi. Bahkan, beliau hanya mau menerima keislaman orang kafir. Jika enggan, ia akan dibunuh. Demikian yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Hatabi rahimahullah dan para ulama selain beliau. Syarh An-Nawawi, 2/367. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bisa berjumpa dengan video berikutnya. Ya ayyuhal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.